Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, di dalam kehidupan ini, kita telah menyaksikan banyak fenomena yang berlangsung tidak seperti yang kita inginkan. Selalu saja lingkungan di sekitar kita atau lingkungan di luar kita, bahkan cakupan yang lebih luas hingga di negeri ini, juga di lingkungan internasional, banyak peristiwa yang berafiliasi dengan tingkat kejahatan manusia. Orang-orang di lingkungan sekitar kita, seperti di lingkungan perkantoran pemerintah, perdagangan, hukum, politik, bisnis, olahraga, hubungan internasional, pendidikan, bahkan di lingkungan agama sekalipun, hampir tidak ada yang tidak tersentuh tingkat kejahatan manusia. Sebenarnya ada apa dengan diri manusia hingga selalu cenderung berbuat jahat? Sahabatku, tentang hal ini, sesungguhnya Allah telah menegaskan di dalam Al-Quran. Wa ma ubariyun nafsi, inna nafsala amarotum bisui, ila marohima robi, inna robi ghafurur rohim. Quran Surat Yusuf ayat 53. Dan aku tidak membebaskan kesalahan dari diri, sesungguhnya diri selalu cenderung menyuruh berbuat jahat, kecuali diri yang dirahmati oleh Tuhanku, sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Secara kodrati, sebagaimana ayat tersebut, tak ada pada diri manusia yang terbebas dari kesalahan. Allah telah menanamkan kecenderungan pada diri berbuat jahat. Hanya pada diri yang Allah telah menurunkan rahmat kepadanya, dapat terbebas dari kesalahan karena Allah telah mengampuni dan menyayanginya. Karena itulah di setiap lingkungan selalu saja terjadi tindak kejahatan yang dilakukan manusia. Fenomena kejahatan akan terus berlangsung di dunia ini jika tidak ada perjuangan untuk mengendalikan diri atau memerangi hawa nafsu. Berjuang memerangi hawa nafsu sangat meniscayakan lahirnya dampak positif, yaitu menurunnya tingkat kejahatan. Bagaimanakah caranya? Mudah sebenarnya, jika diawali dengan niat yang tulus untuk bersungguh-sungguh mengendalikan hawa nafsu. Pertama, mulailah dengan mendatangi seorang ahli zikir untuk membimbing Anda, melakukan pertaubatan atau pengakuan akan perbuatan-perbuatan salah dan dosa. Ahli zikir yang dimaksud adalah seorang walian mursyida, guru atau mursyid yang mendapat ridho Allah untuk membimbing dan mengajarkan, sekaligus membersihkan jiwa Anda dari kekotoran. Beliau akan mengajarkan kepada Anda Alkitab, Al-Quran, Al-Hikmah dan apa yang tidak Anda ketahui. Dalam hal ini, tentu saja Anda harus patuh mengikuti apa yang diajarkan beliau untuk diamalkan dengan sungguh-sungguh. Kesungguhan Anda mengamalkan apa yang diajarkan beliau, berpengaruh terhadap perubahan jiwa Anda. Beliau sesungguhnya seorang waliullah, yang atas kehendaknya diutus untuk membimbing Anda ke jalan Allah. Keberadaan seorang waliullah di setiap zaman pasti ada. Allah lah yang telah mendudukan seorang hambanya menjadi walinya atau menjadi kekasihnya. Waliullah diutus Allah untuk menebarkan kasih sayang kepada seluruh umat manusia, khususan umat Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirnya seorang waliullah di akhir zaman sangatlah berbeda dengan keberadaan pada masa-masa sebelumnya. Kezaliman, keangkuhan, keserakahan telah memenuhi di setiap sendi kehidupan. Pemutarbalikan fakta atau fitnah merupakan cara-cara setan yang telah mampu melumpuhkan orang-orang yang telah mengaku beriman kepada Allah untuk mengikuti ajakannya. Setan para togut telah menguasai dunia. Kebodohan umat manusia adalah tidak mengetahui setan yang bersarang di dalam dadanya. Mereka mengira bahwa persangkaan-persangkaan yang ada di dalam jiwanya adalah petunjuk. Padahal itu bisikan setan. Para waliullah telah diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam terkait perkara-perkara gaib. Karena itulah telah diperintahkan oleh Allah para waliullah di akhir zaman untuk berbuat kebaikan menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan Allah. Demikian sahabatku, semoga bermanfaat. Akhirul kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.